Selamat sore Ibu, selamat bergabung. Selamat sore semua teman-teman, selamat bergabung. Makasih Mbak. Terima kasih. Nah, di sini juga sudah hadir panelis kita, ada Bapak Sabudin ya, dan juga ada Ibu Irin. Selamat sore. Sore, apa kabar semua? Sore Ibu Irin, terima kasih. Selamat bergabung. Sama-sama. Sudah hadir banyak peserta, alhamdulillah. Jadi ada peserta dari seluruh Indonesia sepertinya. Jadi selamat sore, ada dari DKPP Belitung, ya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Belitung. Selamat sore juga ada dari berbagai selamat sore Bapak, selamat sore. Jadi ada juga dari instansi-instansi lain seperti UTS ya, Universitas Teknologi Sumbawa sudah hadir. Juga ada Institut Teknologi Bandung, juga ada perwakilannya yang sudah hadir. Kemudian ada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kediri. Selamat sore, selamat bergabung Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada perwakilan BI dari Provinsi NTB. Selamat bergabung juga. Dan juga semua peserta yang sudah hadir di webinar hari ini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan selamat bergabung di webinar ini, selamat berpartisipasi Bapak Ibu. Baik, jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu nantinya dipersilahkan untuk bertanya, dipersilahkan untuk berdiskusi melalui kolom chat yang ada di Zoom, Bapak Ibu. Oke? Jadi silakan kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, baik kepada panelis maupun kepada pembicara, silahkan dikomunikasikan melalui kolom chat. Nantinya kami akan diskusikan pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, untuk mengawali webinar hari ini, perlu saya sampaikan sedikit, tadi mungkin kita sudah melihat ada video singkat yang sudah ditampilkan oleh kami sebagai panitia. Nah, video itu adalah dokumentasi dari program yang sudah dilakukan oleh konsorsium ini. Nah, kemudian mungkin perlu saya sampaikan bahwa webinar ini kita bagi menjadi 5 sesi utama, Bapak Ibu. Sesi pertama adalah sesi pembukaan. Kemudian sesi kedua adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh presenter. Kemudian sesi ketiga yaitu nanti ada penyampaian tanggapan dari panelis. Kemudian sesi keempat di sini adalah sesi tanya jawab. Jadi nanti akan kami bahas pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sudah berikan kepada panelis maupun kepada presenter. Dan sesi kelima adalah sesi penutup. Baik, mungkin untuk mengawali dan membuka sesi webinar kita pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang program Impact Pasca Panen Bawang Merah ini. Jadi program ini diinisiasi oleh sebuah konsorsium. Nah, konsorsium ini terdiri dari beberapa instansi, Bapak Ibu. Jadi ada AgriProFocus, BOP Inc., Wageningen University and Research, dan juga The Post Harvest Network. Nah, konsorsium ini bekerja sama dengan beberapa petani yang ada di Pulau Sumbawa pada khususnya. Nah, mereka fokus dari proyek ini adalah mengidentifikasi metode-metode yang tepat untuk menurunkan susut pasca panen bawang merah. Piloting areanya adalah di Pulau Sumbawa. Nah, telah dilakukan pembinaan, penelitian dari proses tanam, budidaya, pemanenan, hingga pasca panen. Jadi, apabila susut bawang merah itu bisa dikurangi, mutu bawang yang akan dihasilkan adalah maksimal, nantinya diharapkan berdampak positif di pendapatan dari petani sendiri. Baik Bapak Ibu, mungkin kita akan mulai webinar kita yang insya Allah akan kita laksanakan 2 jam ke depan sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi pertama, kita persilahkan pemaparan langsung materi webinar dari presenter kepada Ibu Maria Liliana, Ibu Lili, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator yang sudah membuka acara dengan sangat baik sekali. Sebelumnya saya ingin menyapa seluruh yang hadir di sini.
para peserta dari UTS dan dari pemerintahan yang sudah hadir. Dan juga saya ingin sampaikan di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan tim saya, ada Ibu Tasnim Abdul Jalil sebagai Country Coordinator AgriProFocus Indonesia. Kemudian ada juga Ibrahim Palas yang bergabung dari Belanda. Halo Ibrahim, thank you for joining us today. Untuk mempersingkat waktu. Hi Lily, thank you. Yes, Ibrahim. Ya, saya akan share apa pengalaman AgriProFocus Indonesia bersama dengan konsorsium dalam melakukan proyek bawang merah seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi. Ya, apakah screen saya sudah tampil, Ibu Lana? Sudah bisa, Mbak Lili, silakan. Ya, terima kasih. Ya, seperti yang disampaikan tadi, proyek ini adalah kerjasama dari beberapa lembaga yang tergabung dalam satu konsorsium, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pada akhir proyek. Kita bergandengan tangan untuk memberikan dan menyumbangkan solusi-solusi yang terbaik dan terbarukan kepada para petani bawang di Sumbawa, bagaimana caranya supaya mereka dapat mengurangi susut ataupun kerugian bawang merah yang selama ini mereka alami. Adapun latar belakang mengapa kita melakukan proyek ini adalah karena kita menemukan beberapa masalah. Yang pertama adalah tingginya harga pembelian bibit bawang merah dari pedagang. Jadi biasanya para petani bawang sebelum menanam bawang itu harus membeli bibit terlebih dahulu. Karena bawang yang setelah mereka panen itu tidak bisa mereka simpan dalam jangka waktu yang lama, sehingga kualitasnya menurun dan tidak layak untuk ditanam kembali. Sering sekali terjadi masalah yang demikian. Sehingga namanya petani bawang, tetapi harus membeli bawang kembali untuk ditanam. Jadi ini adalah satu persoalan yang kita lihat, di mana untuk menanam 1 hektar saja, biasanya petani itu harus mengeluarkan modal 20-30 juta untuk pembelian bibit bawang. Ya, ini langsung cerita dari para petani yang kita dampingi dari Sumbawa. Kemudian masalah yang kedua adalah sangat besar susut atau kerugian yang dialami oleh petani, terutama saat musim hujan. Kenapa bisa demikian? Itu karena saat bawang sudah dipanen, para petani kita tidak bisa atau belum menemukan suatu formula bagaimana caranya mengeringkan bawang sehingga kelembapan di bawang itu menurun, sangat rendah, sehingga kualitas bawangnya baik. Nah, jika bawang masih dalam kondisi lembab setelah dipanen dan disimpan dalam waktu yang lama, itu akan cenderung mengalami kebusukan. Disinilah poin kenapa mereka mengalami kerugian ataupun susut bawang, karena bawangnya sudah busuk. Diakibatkan karena kelembapan yang terlalu tinggi. Artinya, bawang setelah dipanen itu tidak benar-benar kering. Kemudian, para petani juga mengalami kesulitan mendapatkan harga yang baik saat menjual hasil panen mereka kepada para pedagang. Itu karena bicara kualitas bawang. Ketika kualitas bawangnya lembab, biasanya harganya juga sedikit lebih rendah daripada kualitasnya yang mereka melihat mungkin yang betul-betul kering dan tampilan bawangnya lebih menarik, apalagi ukurannya lebih besar. Biasanya di petani bawang itu ada istilah size ya, ada tipe nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu, itu berdasarkan kualitas bawangnya. Nah, mereka mengalami juga kesulitan menjual karena kualitas bawangnya yang sedikit rendah, diakibatkan karena belum menemukan formula yang tepat penanganan pasca panen. Dan yang paling dan yang tidak kalah penting lagi, bagaimana para petani bawang ini terpaksa menjual hasil panen mereka setelah panen. Mereka tidak bisa menyimpan. Biasanya ketika musim panen raya, harga itu sangat anjlok. Karena banyak ketersediaan. Ini kan hukum permintaan dan juga ketersediaan barang ya. Ketika supply dan demand. Ketika supply-nya sangat banyak sekali dan demand-nya itu tetap, biasanya harganya sangat anjlok sekali. Ini dialami para petani bawang kita juga di musim tanam yang sebelumnya, 2019 awal. Di mana mereka itu hanya menjual sekitar 16-18 ribu bawang per kilo. Dibandingkan dengan musim tanam yang tidak panen raya, biasanya itu mencapai 20.000 ke atas, bahkan pernah menyampai 27.000 per kilogram maksud saya.
Ketika petani baru panen, mereka tidak bisa menyimpan bawangnya menunggu harga stabil. Karena jika mereka simpan, bawangnya akan rentan busuk. Justru mereka akan mengalami kerugian ketika mereka menyimpan. Nah, jadi itulah permasalahan-permasalahan yang ditemukan kenapa kita melakukan proyek ini. Kemudian kita fokus untuk mencari solusi pada bibit bawang, kita fokus pada musim hujan, dan kita fokus pada areal proyek Sumbawa. Kenapa? Karena Sumbawa adalah salah satu sentra bawang di Indonesia, Pulau Sumbawa. Jadi Pulau Sumbawa itu mulai dari Sumbawa sampai ke ujung Sumbawa itu ada di Bima, ya. Tapi selama ini yang kita sering dengar bawang Bima ya, walaupun kata para petani dari Sumbawa, walaupun bawangnya dari Sumbawa tetap dikenal dengan bawang Bima. Tetapi kalau kita lihat peta, ya satu daerah ini dinamakan ya Pulau Sumbawa gitu. Iya. Kemudian ada beberapa tujuan dari proyek kita di awalnya. Kita menargetkan ada 2 minimal solusi yang sudah diidentifikasi, diuji, dan disesuaikan dengan konteks pengelolaan pasca panen secara lokal di Indonesia. Dari 2 solusi tersebut, minimal ada 2 ronde atau 2 kali uji coba dari masing-masing solusi yang ditawarkan. Dan setelah selesai melakukan uji coba, diharapkan ada evaluasi untuk perbaikan ke siklus berikutnya. Kita juga mengharapkan ada 2 perusahaan yang memiliki solusi terbarukan atau model bisnis yang digunakan untuk mempromosikan produk solusi pasca panen. Solusi-solusi ini diharapkan bisa mengurangi nilai susut ataupun kerugian pasca panen yang signifikan. Lalu kita memulai perjalanan proyek, dimulai dari 2018. Izinkan saya teman-teman sekalian dan para peserta Bapak Ibu untuk menceritakan bagaimana perjalanan proyek ini. Mulai dari 2018 kita bertemu dengan berbagai market aktor dan pemangku kepentingan. Kita langsung turun ke Sumbawa untuk mengidentifikasi market aktor dan juga pemangku kepentingan. Kita juga mengidentifikasi apa yang kita butuhkan dan peluang apa yang bisa mendukung kita untuk melakukan proyek. Kita identifikasi juga solusi yang tepat sesuai dengan konteks lokal. Kemudian kita juga mengidentifikasi area proyek yang potensial. Pulau Sumbawa luas ya, di daerah mana yang kira-kira potensial untuk kita pilih menjadi area proyek kita untuk menerapkan metode-metode yang akan kita tawarkan. Di perjalanan ini kita juga mengalami beberapa tantangan ataupun kesulitan. Kita kesulitan dalam mengidentifikasi siapa ya pihak-pihak lain yang menghadapi masalah yang sama selain petani. Apakah hanya petani yang merasakan kerugian ini ataukah ada pihak lain gitu. Kita kesulitan mengidentifikasi ini. Kemudian ada juga solusi lain yang kita identifikasi yang tidak sesuai dengan konteks lokal. Dan kita juga kesulitan menghubungkan model bisnis untuk perusahaan. Seperti yang dikatakan tadi, salah satu tujuannya adalah bagaimana perusahaan itu bisa menawarkan solusi kepada petani. Artinya, kita bisa mengengage, menghubungkan petani dengan si pelaku usaha, si sektor swasta gitu. Dan kita kesulitan dalam mengidentifikasi hal tersebut. Kemudian apa yang kita lakukan? Inilah solusi yang kita kembangkan untuk mengurangi kerugian ataupun susut pasca panen. Yang pertama itu kita tawarkan kepada para petani untuk memodifikasi cara penanaman atau cara bertani. Apa yang kita modifikasi? Kita kenalkan yang namanya fungisida, di mana fungisida ini sangat efektif digunakan jika dicampurkan atau dicelupkan terlebih dahulu kepada bibit sebelum ditanam. Kemudian penggunaan fungisida dengan penyemprotan fungisida maksud saya dengan jadwal yang teratur itu juga sangat membantu untuk mengurangi penyakit dan hama pada tanaman. Kita juga memodifikasi cara penjemuran atau pengeringan bawang merah dengan membuat rak tempat alas menjemur. Biasanya di Sumbawa teman-teman, para petani kita menjemur bawang secara tradisional yaitu langsung di atas tanah. Langsung di atas tanah tanpa ada alas.
Sementara kita ketahui bersama bahwa tanah itu juga memiliki kelembapannya tersendiri. Jadi ketika dijemur di atas tanah, bawangnya itu tidak benar-benar kering, gitu. Kita tawarkan ada hal yang harus diperhatikan dalam pengeringan, yaitu sirkulasi udara supaya bawangnya cepat kering dan kualitas keringnya juga baik, gitu. Nah, kemudian kita minta para petani untuk membuat serak. Kalau di Sumbawa namanya pantar, kalau saya tidak salah, teman-teman yang dari Sumbawa mohon maaf kalau salah, tapi saya ingat namanya pantar. Kalau di Lombok namanya bruga gitu. Nah, inilah yang digunakan untuk alas menjemur bawang tersebut. Kemudian cara yang ketiga yang kita tawarkan adalah modifikasi gudang atau penyimpanan. Biasanya para petani kita menyimpan bawangnya setelah dipanen itu di atap-atap rumah. Ada itu biasanya segitiga atap rumah itu mereka menggantungkan bawangnya di situ. Tanpa mengetahui berapa derajat suhunya, berapa kelembapannya, dan apakah sirkulasi udaranya baik atau tidak. Nah, solusi yang kita tawarkan adalah gudang itu harus terkontrol suhunya dan juga harus berventilasi dan kelembapannya juga kalau bisa rendah gitu. Jadi supaya bawang tidak rentan busuk. Itulah solusi yang kita tawarkan, ada 3, saya ulangi sekali lagi, modifikasi cara bertani atau penanaman, modifikasi penjemuran, dan modifikasi penyimpanan atau gudang. Kemudian dalam melakukan proyek tersebut kita menemukan tantangan di tengah-tengah proyek. Apa ya kira-kira faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi kualitas bawang ini pasca panen? Kemudian kita juga mengalami tantangan bagaimana caranya kita terhubung dengan sektor swasta di Belanda dan juga solusi yang dapat dijangkau oleh para petani. Iya. Kita juga kesulitan dalam berkomunikasi dengan para pemulia tanaman, petugas pemerintahan, perusahaan-perusahaan, dan yang lain-lainnya. Iya. Kemudian, saat kita melakukan uji coba di tahap 1, tahun 2019, kita melakukan beberapa persiapan. Yang pertama, kita yang pastinya memilih dulu ya, kelompok tani mana yang akan menjadi partner kita, gitu. Ya, saat itu kita memilih kelompok tani yang ada di Desa Serading. Kemudian kita menggunakan tempat penyimpanan yang sudah ada. Jadi gudang yang kita pakai di tahap 1 itu adalah yang sudah ada di Serading, milik para petani. Termasuk yang kita gunakan adalah alat-alat ukur mereka gitu. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat kalender penyemprotan fungisida. Agar para petani setiap melihat kalender tersebut, oh iya, ini tanggal sekian sudah bisa menyemprot. Karena pada biasanya, teman-teman sekalian, para petani itu melakukan penyemprotan itu berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Misal, ketika hama sudah datang, langsung disemprot. Bisa sampai 2 kali sehari. Jika hamanya tidak pergi-pergi, tidak mempan dengan yang sudah disemprotkan, oke, berarti kita tambah dosisnya. Jadi tidak ada aturan main kapan, berapa dosis yang tepat untuk penyemprotan. Ya, itu juga sangat rentan dengan yang namanya resistensi terhadap obat-obatan yang disemprotkan tersebut. Kemudian yang kita lakukan kemudian adalah dengan melatih para petani. Ya, hasilnya setelah kita melakukan treatment tersebut adalah yang pertama, ternyata penjemuran di atas rak, di atas pantar yang sudah saya sebutkan tadi, itu memberikan efek yang baik, yaitu presentasi susut itu menurun 20%. Jadi kita sudah memiliki 20% bawang yang baik daripada yang sebelumnya. Kemudian petani masih cenderung memilih gudang yang tradisional, yang tadi saya katakan yang di atap sendiri gitu. Masih cenderung memilih penyimpanan di gudangnya masing-masing. Dan hasilnya tidak jelas, hasil yang kita dapatkan tidak jelas dalam penggunaan fungisida. Kenapa?
bukan fungisidanya tidak baik, bukan. Hanya saja ketika kita membuat suatu perbandingan, kita kemarin itu sepakatnya ada sekian persen lahan yang disemprot menggunakan fungisida dengan jadwal yang tetap, dan ada sebagian lahan yang sebagai kontrol kita untuk melihat suatu saat nanti perbandingannya apa gitu. Ternyata di tengah jalan, para petani kita membandingkan, wih, ternyata yang disemprot dengan fungisida dengan jadwal yang teratur itu hasilnya lebih baik, daunnya lebih oke, hasilnya lebih baik. Berarti yang tidak disemprot ini harus kita semprot bersama-sama. Nah, jadi kita kehilangan perbandingan di tengah-tengah karena petani lebih memilih, jadi menyemprot semuanya. Jadi kita tidak bisa membandingkan secara data yang eksplisit perbandingan antara yang disemprot teratur dengan yang tidak disemprot, karena semuanya sudah jadi disemprot gitu. Jadi kita tidak melihat kecenderungan hasil terkait dengan penggunaan pestisida. Apa pembelajaran yang kita peroleh dari uji coba tahap 1 ini? Yang pertama, perilaku para petani dalam budidaya bawang merah, penyemprotan dan penjemuran itu cenderung masih mengikuti cara-caranya sendiri gitu. Ya wajar saja karena para petani juga sudah memiliki metodenya masing-masing yang sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu gitu kan, sampai sekarang ketika kita tawarkan metode baru masih sangat sulit untuk mengubah pola-pola tersebut. Iya. Kita juga kemarin itu meminta bantuan dari teman-teman kita, mahasiswa-mahasiswi ITS, yang saat itu memilih untuk PKL di area proyek kita. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir juga di sini, banyak sekali mahasiswa-mahasiswi ITS. Terima kasih atas support teman-teman dalam proyek ini. Kemudian juga pembelajaran yang kita dapatkan adalah kita harus memiliki setup yang dibarukan. Terkait dengan apa tantangan yang kita hadapi di pilot sebelumnya, kita harus perbaiki, kita harus modifikasi supaya pilot atau uji coba berikutnya itu menjadi lebih baik. Iya. Kemudian kita lakukanlah diskusi apa hal-hal yang harus ditingkatkan, yang perlu dibarukan, yang perlu diupdate gitu. Yang perlu diupdate yang pertama adalah pembaruan cara monitoring. Iya. Cara monitoring kita kemarin itu kantor APF di Jakarta, areal proyek kita di Sumbawa gitu. Jadi pembaruan cara monitoring yang dimaksudkan adalah bagaimana tim itu lebih sering datang berkunjung ke lapangan untuk bisa melihat bersama-sama dengan para ketua kelompok tani gitu. Supaya informasi yang disampaikan juga jelas sampai kepada para petani atau para anggota kelompok tani gitu. Kemudian kita kenalkan satu metode pencelupan, tapi biasanya kalau di Sumbawa itu lebih dikenal dengan pencampuran. Ya, kalau dicelup rasanya kurang pas gitu, harus dicampur. Ya, pencampuran bibit atau umbi bawang dengan fungisida sebelum ditanam di tanah. Pembaruan metode mengatur protokol saat panen. Ya, dulu itu banyak petani yang panen itu berdasarkan harga. Misalnya harga bawang lagi tinggi, mau layak atau tidak layak bawangnya biasanya ya udah dicabut saja gitu. Padahal seperti yang kita tahu, jika bawang ditujukan untuk bibit, ada baiknya kalau bawang tersebut tidak terlalu mudah untuk dicabut. Ya, nanti kita bicarakan lebih jauh apa yang saya maksudkan dengan metode panen ini khusus untuk bibit ya. Kemudian kita juga mendiskusikan bagaimana kalau kita membuat skema kupon untuk pembelian fungisida. Dan kita lebih sering mengunjungi lapangan untuk menjelaskan metode dan tujuan yang baru. Dan harus kita ketahui bersama kondisinya di saat musim tanam pada tahun 2019 kita melakukan pilot itu adalah di musim hujan. Yaitu waktu tanamnya itu adalah di bulan Juli sampai September. Sementara di pilot yang kedua itu musim kemarau. Jadi dia seperti beda musim gitu. Kemudian setelah kita bicarakan metode-metode yang harus diperbaiki untuk di uji coba yang kedua, datanglah pandemi Covid gitu ya. Nah, karena pandemi Covid kita harus menyesuaikan beberapa hal terkait dengan proyek. Nah, kita mengubah tata cara komunikasi yang tadinya kita bilang kita harus lebih sering-sering mengunjungi lapangan,
ternyata dengan adanya pandemi COVID kita tidak bisa untuk travel sesering itu gitu ya. Tidak bisa travel sebebas itu. Jadi kita memaksimalkan komunikasi jarak jauh dengan para petani, khususnya dengan para bapak ketua kelompok tani. Jika teman-teman melihat di slide ini, ada 2 kelompok tani yang sering berdiskusi dengan kita. Saya kenalkan yang pertama sebelah kiri namanya Pak Keri, dan juga yang di sebelah kanan Pak Sahabudin yang nantinya juga akan menyampaikan pengalaman beliau selama mengikuti proyek ini. Luar biasanya, bapak-bapak ini walaupun di tengah-tengah kesibukannya untuk bertani, kita tahu ya kalau petani itu sangat sibuk sekali, apalagi kalau bawangnya sudah ada datang hama, itu sangat sibuk sekali menyemprot bahkan sampai malam gitu. Tapi mereka masih menyempatkan diri untuk selalu berkomunikasi dan update informasi di lapangan. Karena kita tidak bisa turun langsung dari lapangan. Kami sangat mengapresiasi para bapak ketua kelompok kita yang selalu memberikan informasi berdasarkan data dan juga mau menyampaikan informasi dari kita kepada para anggota kelompoknya gitu. Kita juga mengembangkan beberapa metode seperti kita berikan modul-modul. Kalau biasanya kita langsung menjelaskan kepada para petani, tapi karena COVID, kita langsung terjemahkan metode-metode ini ke dalam modul yang didesain sesederhana mungkin agar bisa dimengerti oleh para petani. Kemudian kita juga membuat rekaman audio menjelaskan bagaimana prosedur-prosedur dan metode-metode yang kita lakukan. Jadi ada yang tertulis, ada yang bisa didengar secara lisan, bentuk audio, dan kita juga mengorganisir webinar terkait dengan bawang merah. Nah, setelah kita melakukan uji coba tahap yang kedua, apa hasil yang kita peroleh? Yang pertama, pencelupan ataupun pencampuran fungisida dengan bibit ternyata berkontribusi terhadap pengurangan tanaman yang layu dan yang tidak tumbuh. Biasanya, bibit bawang jika tidak dicampurkan dengan fungisida terlebih dahulu, itu tumbuhnya lama. Itu bisa sampai 4 hari, 5 hari baru tumbuh gitu. Kemudian mereka ini juga cenderung cepat layu. Dan ada bahkan yang bibit tidak bisa tumbuh ketika tidak dicelupkan dengan fungisida. Ternyata setelah kita bandingkan hasilnya dengan pencelupan fungisida, itu kita bisa mengurangi bawang yang tidak tumbuh ataupun layu sebelum dia tumbuh dia udah mati gitu. Jadi kita bisa mengurangi di poin itu. Kemudian yang kita temukan adalah menjemur di atas rak atau dengan cara yang dimodifikasi itu bisa menghemat waktu penjemuran 4 hari dan menghasilkan kualitas umbi bawang yang dijadikan bibit itu lebih baik gitu. Bayangkan kalau biasanya para petani itu menjemur bawang 7 sampai 10 hari di atas tanah biasanya ya. Dengan adanya rak, mereka bisa lebih cepat menjemur dan kualitas keringnya itu lebih baik. Beda dengan yang dijemurkan di tanah itu masih ada kandungan airnya. Sementara kalau yang di rak itu kadar airnya itu cenderung lebih rendah sekali gitu. Kemudian penjemuran dengan di rak atau yang dimodifikasi itu berkontribusi mengurangi rata-rata 4,2% kerugian saat disimpan di gudang. Ini berkaitan dengan kualitas yang tadi saya sebutkan. Ketika bawang yang sudah betul-betul kering, kadar airnya sedikit rendah, kita simpan di gudang, itu akan tahan lama. Berbeda dengan bawang yang kadar airnya masih tinggi, kita simpan di gudang, itu rawan busuk. Jadi dengan adanya penjemuran di atas rak, itu bisa mengurangi busuk saat penyimpanan. Kemudian, ini tadi terkait bibit yang tumbuh sudah. Kita juga mengembangkan beberapa alat komunikasi untuk mengkampanyekan metode yang sudah terbarukan ini gitu, supaya para petani lebih mudah untuk mengingat dan mengikuti. Mengapa kita kembangkan metode ini? Karena biasanya apa yang kita sampaikan hari ini belum tentu dapat diingat 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian gitu. Untuk merefresh ingatan supaya para petani kita selalu mengingat,
kita mengkampanyekan melalui pakaian yang bisa mereka pakai, jadi dimanapun mereka berada gitu bisa mengingat cara-cara terbarukan ini. Kemudian pembelajaran yang kita dapatkan adalah penyeleksian yang ditingkatkan telah menambah efek ini. Maksudnya sebelum bawang disimpan di dalam gudang, kita juga perlu menseleksi umbi bawang yang betul-betul baik. Jadi yang disimpan di gudang itu ada baiknya adalah bibit-bibit yang memang betul-betul baik. Jangan dicampurkan, misalnya ya udah misalnya dalam satu bench, satu apa namanya ya, saya lupa, satu bench lah ya saya katakan ya, satu pegangan itu biasanya ya bawang, saya lupa istilahnya. Biasanya di situ tidak selalu bawang yang baik. Jadi ada baiknya jika memang bawang yang ingin disimpan di gudang itu diseleksi, jangan dicampur antara bawang yang sudah mau busuk dengan yang masih bagus gitu. Kemudian kita juga melihat ternyata walaupun kita jarak jauh, walaupun ada pandemi COVID, karena kita membangun hubungan yang baik dengan para petani, apa yang kita sampaikan itu dapat diserap oleh para petani walaupun kita berjauhan gitu. Kemudian yang kita temukan juga adalah para petani itu punya trik tersendiri, di mana jika bawang yang ingin digunakan menjadi bibit, artinya kalau digunakan menjadi bibit misalnya ditanam pada bulan Juli biasanya ya, Juli, Agustus, kemudian dipanen pada bulan September, musim tanam berikutnya adalah tahun depan, biasanya bulan Maret atau April. Ada berapa bulan itu ya? Ada sekitar 5-6 bulan gap ataupun apa namanya ya, ada 6 bulan waktu yang dibutuhkan untuk bawang disimpan di gudang. Nah, petani kita lebih memilih untuk melakukan cara-cara yang sudah terbarukan tadi, yang sudah dimodifikasi untuk memperlakukan bibit bawang. Sementara untuk bawang yang dijual itu lebih memilih cara-cara yang mereka gunakan yang selama ini. Masih memilih menjemur di menjemur di tanah maksud saya, karena menjemur di tanah tadi masih ada kadar airnya, jadi kalau ditimbang itu lebih berat. Kalau lebih berat berarti lebih banyak uang. Berbeda dengan bibit, yang kita butuhkan adalah dia betul-betul kering, ketika ditimbang itu lebih ringan. Jadi para petani itu memiliki trik, oke, untuk bibit, oke, kita jemur di atas rak, sementara yang untuk dijual tidak apa-apa, kita jemur aja di atas tanah supaya lebih berat bobotnya begitu. Jadi petani kita juga mengatakan bahwa pencampuran dan pencelupan dengan fungisida itu juga berkontribusi terhadap penurunan penggunaan bahan kimia. Misalnya untuk penyemprotan dan segala macam, karena sudah dicelupkan dengan fungisida terlebih dahulu, kualitasnya lebih baik gitu. Kesimpulan yang kita peroleh sama seperti yang saya katakan tadi, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, rekomendasi kita dari proyek ini perlu adanya eksperimental yang lebih jauh. Kemudian juga ada baiknya juga ada lahan percontohan sebagai demo plot yang bisa menjadi sumber belajar para petani kita, gitu. Kemudian perlu juga untuk mencari alternatif atau treatment yang ramah lingkungan ataupun yang organik. Kita juga dalam hal komunikasi, rekomendasinya perlu menyebarluaskan informasi kepada para pemangku kepentingan, khususnya kepada para penyuluh-penyuluh pertanian terkait dengan metode-metode yang terbarukan ini. Kemudian bagaimana kita bisa melanjutkan kampanye perubahan perilaku petani dalam budidaya bawang merah. Nah, dalam finansial kita juga merekomendasikan supaya menyusun model bisnis dan bagaimana mengembangkan skema keuangan untuk penyediaan fungisida dan biaya perawatan tanaman. Izinkan bercerita sedikit, ketika awal pandemi kemarin, para petani bawang juga sangat mengalami sekali kesulitan untuk akses modal. Akses modal di mana saat itu memang ekonomi kita lagi merosot dan para petani juga mengalami kesulitan dalam mengakses modal untuk membeli pestisida, membeli fungisida dan lain sebagainya untuk biaya perawatan. Jadi ada baiknya kita juga perlu memberikan saran-saran kepada para petani untuk membuat bisnis plan sebelum menanam. Jadi sehingga selama musim tanam itu memang sudah
ada solusi atau alternatif yang petani bisa terapkan. Jadi tidak ada istilahnya karena tidak ada modal berhenti di tengah jalan gitu. Karena kemarin juga di pilot kita yang terakhir, bahkan ada petani yang karena tidak ada modal, tidak bisa beli bibit, tidak jadi menanam. Padahal lahan sudah disiapkan. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian, ada baiknya bisnis plan dilakukan di awal gitu. Kemudian kita juga merekomendasikan untuk lebih memperhatikan aspek gender dan keterlibatan sektor swasta di dalam pertanian dan dalam melakukan berbagai proyek-proyek terkait dengan bawang merah. Terima kasih. Ini adalah para petani kita yang ada di Serading. Ini langsung di depan gudang. Form-form yang di belakang itu adalah form yang berisi dengan data-data terkait dengan berat bawang merah para petani kita. Jadi itu ada satu orang, satu form. Jadi ketika pergi ke ladang, hari ini saya melakukan apa? Oke, checklist di sana gitu. Saya menyemprot pakai ini. Oke, di form itu sudah langsung diisi. Hari, tanggal, apa jenis yang disemprot, apa ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, apa tantangannya, semuanya ditulis di sana. Jadi dalam melakukan proyek ini, para petani kita sangat antusias ya, dan juga sangat terima kasih sekali kepada para ketua kelompok yang selalu mendorong, memotivasi para petani untuk terus mengupdate informasi terkait dengan proyek ini. Sebelum saya mengakhiri, di sini ada video singkat yang menjelaskan apa yang sebagai resume aja ya, sebagai ringkasan terkait dengan metode yang kita terapkan di lapangan. Silahkan, Mas Rizal, silahkan memutarkan videonya. Karena videonya bahasa Inggris, saya akan langsung translate bahasa Indonesia. Again this year, I earned lower than Ya, expected. ini ada seorang petani yang berkeluh kesah karena panennya tidak sesuai yang diharapkan. But alas, I did everything right. Padahal dia sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik menurut versi petani tersebut. Dia sudah menanam umbi langsung, memberikan pupuk, menjemur, bahkan menyimpan di gudang. Tetapi tetap saja hasilnya tidak maksimal. Kemudian dia mengingat, ada tetangga saya, Bapak Bawang, yang sepertinya hasilnya musim tanam ini baik ya. Apa ya rahasianya? Kemudian dia pergi menemui Pak Bawang. Bisakah menceritakan rahasia Anda? Saya juga dulu mengalami hal yang sama. Tetapi suatu hari ada beberapa orang yang menemui saya dan meminta saya untuk menerapkan beberapa metode supaya mengurangi susut bawang. Dan itulah rahasia saya. Yang pertama, mencampurkan atau mencelupkan bibit sebelum ditanam. Yang kedua, melakukan penyemprotan sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, panen di saat 50% daun bawang berwarna kuning dan menunduk. Menjemur di atas rak. Dan juga menyimpan di gudang dengan suhu yang terkontrol dan juga kelembapan yang rendah dan aliran udara yang baik. Kemudian saya pun mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, si Bapak petani tadi pun siap untuk menerapkan metode-metode ini di musim tanam berikutnya. Now I have healthy plants and more bawang to sell, which means more cash. Ya, makin banyak bawang yang didapat, makin banyak uang yang didapatkan juga gitu ya. Ya, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Lana sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Lili. Nah, itu dia tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Lili dari AgriProFocus. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah kita simak bersama, tadi sudah dijelaskan rekomendasi metode yang disarankan oleh AgriProFocus, baik dari pembibitan, penanaman, penjemuran, sampai dengan penyimpanan. Ya.
Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, tadi saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Kita keep dulu sampai di sesi tanya jawab nantinya ya. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Kita akan keep dan nanti kita akan diskusikan bersama. Baik, karena tadi sudah disampaikan materinya oleh Bu Lili, kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, sesi ini adalah sesi pemaparan dari para panelis. Di sini sudah bergabung panelis. Nah, mungkin kita langsung ke panelis yang pertama. Jadi panelis pertama kita pada sore hari ini itu adalah Ibu Adrianita Adin, SPMSC. Jadi beliau biasanya kita sebut dengan panggilan Ibu Irin ya. Jadi Ibu Irin ini adalah crop breeding manager di PT East West Seed Indonesia. Nah, Ibu Irin latar belakang studinya adalah ilmu pertanian, pernah belajar studi di Unpad dan juga di Wageningen University Netherlands. Baik, selamat sore Ibu Irin, sudah bergabung Bu ya. Iya, selamat sore Mbak Lana, Mbak Maria. Iya. Nah, jadi untuk Sari, Pak Sahabudin. Selamat sore. Silakan Iya, Ibu. selamat juga. Oke, terima kasih. Bu Irin, waktunya kami persilahkan maksimal 15 menit Ibu. Mungkin kira-kira apa yang kita dapatkan dari lesson yang kita dapatkan dari proyek ini, bagaimana tanggapan dari Ibu Irin. Silakan Ibu. Oke, ya. Terima kasih banyak. Senang bisa join di program ini, diundang sebagai panelis. Nah, jadi saya dikasih arahan juga nih untuk bisa memberikan feedback di acara ini terkait hasil dan poin-poin apa yang menjadi hal baik yang bisa dikembangkan ke depannya. Nah, saya dari Cap Panah Merah PT East West Indonesia, saya kompetensi sebagai sebagai breeder, sebagai pemulia, sehingga memang secara area yang saya lakukan adalah di area research dan pengembangan dan penelitian yang bawangnya kita mengembangkan sebagai bahan tanam alternatif dari umbi bibit, yaitu menggunakan biji. Nah, di tema ini juga tadi Mbak Maria, Mbak Lili ya, sudah menyampaikan ada challenge, ada tantangan di awal. Nah, mungkin sebagai panelis yang mungkin kontribusi saya bisa nanti juga dipakai oleh teman-teman terkait nanti juga dengan tema post harvest ya, itu adalah terkait bahwa mahalnya harga bibit ataupun kayak tahun ini langkanya bibit umbi. Nah, terkait bibit, dari apa yang bisa saya sharekan, kami dalam tantangan ini menawarkan untuk mengedukasi, untuk terus berbagi ilmu, untuk menanam bawang merah itu melalui biji. Jadi memang ini merupakan alternatif. Jadi kalau di sana tadi tantangan yang merupakan adalah kelangkaan atau kualitas dari umbi bibit. Nah, kalau dengan TSS, True Shallot Seed atau benih bawang dari biji, ini kami mengedukasi, kami berbagi ilmu itu adalah untuk mendapatkan bibit yang berkualitas bisa dengan biji. Nah, memang tahapan dari biji ini berbeda dengan tahapan jadi umbi bibit. Kalau umbi bibit tadi disebutkan ya, itu adalah harus disimpan dulu, dan ketika disimpan dia sudah cukup umurnya, sehingga tadi disebutnya juga nanti ada proses dicelupkan atau dicampurkan ya dengan fungisida yang bisa bermanfaat di lapangan. Nah, kalau pakai biji, teknik yang perlu dikenalkan dan terus kami kembangkan untuk kami edukasikan itu adalah di persemaiannya, karena memang ini yang membedakan prosesnya umbi bibit yang merupakan umbi botanis vegetatif dengan biji yang merupakan produk dari generatif, harus disemai. Nah, jadi memang untuk teman-teman petani baik di Sumbawa maupun di Indonesia
persemaian bawang merah merupakan hal yang sangat baru. Nah, jadi kalau terkait bibit, challenge-nya kalau kita ngomong apa nih ya yang kedepannya bisa dikembangkan sebagai riches atau merupakan poin yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah menggunakan bawang dari biji dengan nanti bisa edukasi di persemaian. Lalu terkait dengan musim hujan. Nah, kalau musim hujan ini memang kita tahu di Indonesia curah hujan itu cukup beragam. Ada yang hujannya terus-menerus, tidak berhenti-berhenti. Ada yang hujannya mungkin kadarnya hanya seminggu, habis itu habis. Nah, jadi memang terkait varietas di musim hujan ini juga sesuatu bagian yang bisa dikembangkan sehingga nanti kalau dibutuhkan dengan daya tahan ketahanan penyakit, varietas untuk di musim hujan bisa dikembangkan. Nah, juga harus banget varietas ini disertai dengan kultivasi teknik. Kultivasi teknik ini meliputi nanti bagaimana kita mentreatment tanah, lalu ketika media tanah ini yang sebagai tempat penanaman sudah bisa kita buat bagus, sehingga nanti bisa juga kita atur airnya. Karena air ini, apalagi di musim hujan ya, salah satu yang membuat tanaman menjadi hancur sehingga kena penyakit. Nah, nanti kalau misalnya kultivasinya sudah oke, saya kira dengan challenge yang tadi disampaikan dua terkait bibit dan juga terkait musim hujan, saya kira Sumbawa juga akan bisa punya cara baru untuk menghadapi tantangan tadi. Dan saya kira kalau Sumbawa bisa, insya Allah Indonesia juga bisa. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Lana, dan juga ini kebetulan saya ini di mobil, ini saya lagi bareng teman-teman yang memang kami baru, alhamdulillah, jadi ini hai semua. Saya lagi masih OTW balik ke Purwakarta dari Indramayu. Ini Mas Rohim terutama ini ada di samping saya, beliau lagi sibuk nyetir, juga menyampaikan terkait post harvest. Memang kita juga walaupun ilmu kami di sini masih sangat minim ya, karena praktis yang senang banget kalau nanti bisa di feedback juga dari teman-teman yang punya expertise di post harvest, adalah bahwa memang ada 3 tahapan untuk umbi yang alhamdulillah kalau secara tadi bibitnya baik, di lahannya ditanam dengan baik dengan kecukupan air, pupuk, dijaga juga tidak rumput menjadi kompetisi, itu sehat, panenannya juga optimal, itu memang ketika untuk post harvest itu ada 3 tahapan yang harus di care, yang harus diperhatikan. Yang satu tentang pelayuan daun. Karena untuk bisa sampai di post harvest di gudang, kadar air itu harus rendah. Dan umbi ini ya kadar air merupakan hal yang utama yang ada di bawah yang harus dikeringkan. Dan daun itu bagian yang nanti mau kita keringkan. Sehingga pengeringan daun, pelayuannya dulu itu sudah merupakan proses yang harus diperhatikan. Lalu setelah nanti dia layu, dan caranya juga ini ada beberapa cara. Ada yang bisa dengan dijejerkan, ada juga langsung diikat, nanti dibuat ikatan-ikatan segenggam kecil lalu dijejerkan sehingga umbi di bawah daun di atas itu nanti kualitas umbi akan warna bagus. Atau juga bisa dengan cara nanti dia dibiarkan sampai umbinya siap panen, layunya habis, itu seperti cara yang ada di Madura. Nah, nanti kalau daunnya sudah layu, baru kita ke proses pengeringan. Pengeringan dalam artian proses lanjut, sudah lewat dalam seminggu. Nah, di situ juga ada proses-proses yang harus dilakukan dan juga harus ada istilahnya kalau di kita tuh harus harus dirapikan lagi. Nah, ketika 2 proses itu biasanya di luar sudah dilakukan, baru nanti kita bisa bawa ke gudang. Dan kemarin alhamdulillah juga saya dapat ilmu bahwa memang sebaiknya kalau disimpan itu adalah dalam kondisi cool, kurang lebih suhu 25 derajat itu suhu yang baik untuk penyimpanan dengan harus memperhatikan ventilasi. Nah, jadi memang saya kira itu mata rantai kalau kita memang mau akhirnya nanti dengan kualitas umbi yang memang juga bisa terpakai, dan teman-teman yang ke depannya juga masih mau menggunakan umbi bibit, baik itu dari umbi bibit botani ataupun secara biji,
insya Allah prosesnya dari tanam, panen, dan simpannya bisa bagus. Demikian Mbak Lana, mungkin Risam yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah dari proyek ini saya melihat petani dapat benefit ya, dapat untung dengan apa yang sudah teman-teman dampingi, dengan proses menulis, edukasi, komunikasinya berjalan dengan baik, di t-shirt juga itulah yang dikedepankan, sehingga seperti kayak diingatkan. Dan insya Allah ke depannya kalau ada proyek yang jalan terus nih, ini yang sesuatu yang bisa dikuatkan lagi menjadi proyek-proyek berikutnya. Monggo. Baik, terima kasih banyak Bu Irin. Nah, tadi untuk tanggapannya, masukannya, jadi kita mendapat tambahan ilmu ya terkait dengan pembibitan, khususnya pembibitan dari bawang merah. Terima kasih banyak atas tanggapannya Bu Irin. Mungkin kita langsung masuk ke panelis yang kedua. Nah, di sini sudah bergabung dengan kita Ibu Sari, jadi Ibu Regina Sari Fabianti. Nah, kita panggil Ibu Sari dari Fetch Impact NL. Silakan Ibu Sari, mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih Ibu, waktunya 15 menit maksimal. Ya, terima kasih Mbak Lana, rekan-rekan dari Agri Perfokus. Suara saya terdengar, Mbak Lana? Terdengar jelas, Ibu Sari. Silahkan, Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Selamat sore kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Juga ada rekan-rekan dari Panah Merah yang dari dalam perjalanan dari Indramayu pulang ke Purwakarta, dan juga mitra-mitra Flexipack NL yang saya hormati. Sedikit cerita tentang Flexipack NL, karena Flexipack NL itu sebenarnya suatu program, dan salah satu kegiatan kami adalah trek bawang merah. Jadi kenapa kami terlibat di sini, tapi kalau tadi Ibu Irin dari rekan-rekan Panah Merah itu lebih fokus di R&D ya. Nah kalau di Flexipack NL ini, jiwa program kami itu sebenarnya adalah knowledge transfer, jadi alih pengetahuan dari apa yang sudah di-develop oleh program ini dari tahun 2012 kepada rekan-rekan petani, terutama di area-area yang belum tersentuh secara komersial. Jadi memang area kegiatan kami itu kebanyakan di luar Jawa. Begitu. Nah, sehubungan dengan bawang merah itu, jadi kita sudah develop karena kita jiwa proyek ini adalah knowledge transfer ya. Jadi otomatis kita memproduksi material-material yang dapat digunakan oleh kolega-kolega saya yang ada di lapangan yang mendampingi petani untuk mengajarkan cara bertani yang baik. Nah itu kalau dari program ini sendiri kita sudah punya ada 2 leaflet. Yang pertama itu tentang 2 teknik persemaian dan yang kedua tentang panduan budidaya bawang merah. Oh ya, sebelum saya lanjutkan lagi, jadi program Flexipack NL ini itu didanai oleh pemerintah Kerajaan Belanda, dalam hal ini diwakili oleh Kedutaan Belanda yang ada di Indonesia. Dan mitra-mitra kami adalah Yayasan Bina Tani Sejahtera yang menjalankan fungsi sosial dari Ewindo atau East West Indonesia, sehingga materi-materi yang kami gunakan, terutama dengan bawang merah ini pun di-develop bersama dengan Ewindo dan juga dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Saya lupa menyebutkan, maaf kalau misalnya ada Pak Witono, karena Pak Witono itu yang sangat juga berperan dalam proyek kami ini. Selain 2 leaflet tadi, itu kan leaflet yang khusus bawang merah. Tapi kalau untuk praktek pertanian yang baik, nah kita juga punya nih dua buklet. Karena yang diajarkan adalah petani, jadi buklet ini itu lebih banyak gambarnya ya. Jadi buklet ini judulnya 30 saran praktis budidaya sayuran, dan ini lebih banyak gambar sehingga kalau misalnya diberikan kepada petani dia akan lebih mudah menerima pelatihan yang diberikan oleh rekan-rekan kami di lapangan. Kemudian ada juga buku mengenal hama penyakit tanaman. Nah, di sini ada berbagai macam tanaman, mulai dari tomat, ada dari cabai, jagung, terong, dan sampai ada di bawang merah. Jadi materi-materi yang diberikan ini, dan sehingga untuk pertanyaan yang pertama, karena kan kami panelis, kami menanggapi apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Lili ya, dan tadi saya agak telat karena sebelumnya kami ada webinar dulu.
kalau saya boleh menanggapi hal apa sih yang menarik dari paparan yang diberikan oleh Mbak Lili, yang kebetulan sebelum acara ini kami sudah diberi by email, jadi sempat saya baca. Yang pertama itu sebenarnya hal-hal yang dilakukan oleh AgriProFocus kepada petani di Sumbawa ya, kalau nggak salah itu tentang peningkatan penanaman, jadi improve planting, kemudian improve curing atau drying, dan improve storage, itu banyak juga dilakukan oleh rekan-rekan petani kami di lapangan. Memang fokus kami adalah itu tadi alih pengetahuan. Jadi kolega-kolega saya yang ada di lapangan itu mereka lebih banyak memberikan pelatihan kepada petani. Tapi secara garis besar praktek pasca panen yang dilakukan oleh petani itu yang di area kami itu memang tidak berbeda dengan yang direkomendasikan oleh AgriProFocus. Contohnya tadi saya sempat gabung tuh pas Mbak Lili nerangin tentang para petani itu masih balik ke cara lama, yaitu mereka mengeringkan di tanah, padahal seharusnya kalau memang dia kering kan seharusnya ada jarak antara tanah dengan bawang ya. Jadi nah itu petani-petani tadi sebelum acara ini saya sempat telepon kolega yang ada di Nabire, kemudian di Lombok Timur, dan satu lagi itu di Kutai Timur. Saya tanya bagaimana praktek para petani kalau mereka pasca panen ya mengeringkan itu ya memang begitu mereka panen itu mereka diamkan dulu di lahan supaya kering, jadi supaya terutama daunnya itu ya, supaya daunnya itu kering, tapi bulbnya tidak mengering. Jadi caranya adalah daunnya itu dia menutupi bulb, dibiarkan saja di lahan untuk dikeringkan selama 3 hari kalau nggak salah. Nah setelah itu barulah dikeringkan, barulah itu diikat, kemudian dikeringkan, digantung di ada yang punya gudang atau hanya digantung di sebelah-sebelah rumah atau malah kadang hanya di dapur di mana memang areanya memungkinkan untuk ventilasi udara yang baik begitu. Nah, satu lagi yang menarik untuk saya ya ini karena hubungannya dengan knowledge transfer ya, tadi kaos petani. Kaos petani itu menurut saya cara alternatif ya, karena kan mungkin petani ngelihat leaflet seperti ini, lihat buku ya oke, mungkin saya punya, tapi kalau kaos itu kan dipakai setiap hari ya, jadi keingat terus, oh ya saya mesti memperbaiki cara menanam saya mesti memperbaiki cara pengeringan saya mesti memperbaiki cara menyimpan gitu kan. Jadi itu ide yang bagus. Mungkin nanti kami suatu ketika akan memproduksi kaos, karena kami juga selama ini kepada petani itu kami beri kaos, dan itu ya hanya ada logo mitra-mitra kami. Tapi mungkin suatu ketika tahun depan kita mungkin bisa cetak kaos dengan 4 topik praktik pertanian yang baik yang diajarkan oleh Tech Impact gitu. Jadi itu ide sih sebenarnya. Ya, kemudian kalau untuk lesson learn dari proyek tersebut, yang pertama itu sebenarnya juga karena kita pandemi ya, jadi apa yang dilakukan oleh AgriProFocus ketika mereka pandemi, mereka juga mengalihkan strategi, jadi melalui banyak pelatihan daring, kemudian banyak materi yang diberikan secara audio, kemudian ada juga webinar. Itu juga yang sebenarnya dilakukan oleh rekan-rekan kami di lapangan, jadi juga karena keterbatasan gerak ya, jadi otomatis pelatihan petani itu dikurangi, yang mungkin tadinya mereka satu topik bisa ada 20 petani satu sesi atau 30 petani, tapi sekarang dikurangi, yang artinya memang durasi teman-teman kami untuk memberikan pelatihan itu jadinya lebih lama karena mungkin jadi 2 shift gitu kan. Tapi juga yaitu dengan webinar, dengan konsultasi secara telepon, dan juga kami maksudnya kami tetap menjalin komunikasi dengan para petugas penyuluh lapangan dari Dinas Pertanian. Karena sebagai contoh ada di satu tempat di Papua, jadi ketika pada saat pandemi itu yang bisa masuk ke petani itu hanya petugas lapangan, sedangkan kolega-kolega kami tidak bisa masuk karena mungkin ya bukan dianggap orang pemerintah gitu ya. Jadi justru dari petugas lapangan itu teman-teman kami di lapangan jadi tahu apa sih problem petani. Jadi
knowledge transfernya via petugas lapangan itu gitu. Jadi petani, jadi si ibu itu mungkin bapak itu mengunjungi petani, dia punya masalah apa dengan bawang merah, disampaikan kepada tim kami, kemudian tim kami menyampaikan lagi. Itu juga satu hal yang menurut kami itu efektif dilakukan. Jadi koordinasi dan menjalin komunikasi dengan pejabat penyuluh lapangan itu menurut kami memberikan hasil yang baik ya. Itu kemudian kalau untuk next step-nya terus terang kalau kita punya project, kita punya program, kita pengen kan kalau program itu terus berjalan ya, berkesinambungan gitu. Nah, salah satu cara kami juga, karena kami memang menganggap para petugas penyuluh lapangan itu sebagai mitra, jadi bukan sebagai saingan, karena kan kami sama-sama mendampingi petani. Itu kita memberikan pelatihan kepada mereka. Jadi ketika nanti para TFO itu mungkin ada berpindah tempat atau satu dan lain hal, knowledge dari para TFO itu akan terus ke para penyuluh lapangan sehingga mereka akan tetap terus dapat mendampingi petani dimanapun mereka berada gitu ya. Nah, kalau nanti misalnya ada pertanyaan teknis, karena memang saya sebagai koordinator program itu memang lebih ke knowledge transfer, jadi lebih ke beberapa petani yang sudah kami dampingi. Itu nanti untuk pertanyaan teknis saya didampingi oleh rekan yang memang menjadi koordinator untuk knowledge transfer di Indonesia Timur, yaitu Mas Arga. Jadi nanti saya ada pertanyaan teknis yang terkait dengan Flexpack NL, itu kolega saya Mas Arga siap untuk menjawab. Mungkin saya pengen share screen sedikit tentang berapa sih petani kami yang sudah didampingi. Oh, bukan. Ya, sebentar ini saya kecilkan dulu. Ya, nah, sebaran petani kami itu seperti yang tadi saya kemukakan, karena kami melayani petani di luar area komersial. Jadi memang area pendampingan kami itu ada di NTT, ada di Papua, ada di Maluku Utara, kemudian Humbang Hasundutan itu di area Samosir, ada di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kutai Timur, ada di Lombok Timur. Ini paling ya petaninya paling banyak karena kami memang baru tahun ini menugaskan satu TFO di situ untuk mendampingi petani, dan memang banyak petani bawang merah di sana. Jadi angka 129 ini sebetulnya adalah banyak petani-petani baru yang didampingi. Kemudian ada di Morotai, Nabire, Sangihe, sampai ke Tual. Dari jumlah total petani sayuran yang sudah mendapatkan materi dari Flexpack NL itu sebanyak 8.200. Dari tahun 2018 sejak kami mendampingi petani, itu memang hanya petani bawang merah itu hanya kira-kira 5% atau hanya 395 dari total yang didampingin. Ya, kenapa? Karena kan petani sayuran itu mereka banyak crop ya. Jadi mungkin di daerah NTT itu mereka banyak menanam cabai dan tomat karena memang itulah bumbu makanan mereka sehari-hari. Begitu juga di Sangihe itu banyak menanam juga tomat dan cabai. Nah, kalau dilihat itu ya karena kami memang mitra swasta kami adalah ISWS Indonesia, maka otomatis benih yang dipakai untuk menanam bawang merah adalah benih dari Ewindo, dan dalam hal ini lebih banyak itu Lokananta. Ada dari total 345 petani itu ada 39 demplot, yaitu lahan percontohan, di mana 34-nya sendiri adalah menanam Lokananta. Ini adalah luas lahan kira-kira tahun 2019 itu dikira-kira hanya sekitar 200 square meter. Kemudian tahun ini itu naik karena itu tadi kami kami menempatkan beberapa TFO baru seperti misalnya di Humbang Hasundutan, kemudian di Tual, kemudian juga di Lombok Timur dan Kutai Timur serta Kapuas Hulu. Jadi itu turut mendongkrak jumlah petani bawang merah yang kami dampingi. Kemudian kalau kita melihat
di daerah mana pendapatan dari bawang merah itu yang tinggi. Nah, ini juga kita buat rata-rata per 500 meter persegi. Itu ternyata yang memiliki produksi banyak itu di Nabire, itu memperoleh 815 kilo per 500 meter persegi dengan pendapatan hampir 28 juta. Sedangkan minimal benefit, maksudnya bukan benefit, sebenarnya pendapatan ya, per 500 meter persegi itu juga terdapat di Nabire. Nah, itu sebenarnya karena gagal panen. Waktu itu musim hujan. Karena di Nabire itu musim hujannya terus-terusan. Jadi ya itu gagal panen, dan itu adalah petani yang baru mulai menanam ya. Mereka mau mencoba, which is bagus gitu kan. Tapi ya mungkin karena belum baru pertama kali mencoba sehingga belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi seenggaknya mereka sudah mencoba. Ya. Nah, untuk materi-materi kami itu bukan hanya cetak, tapi juga ada di internet ya. Itu di binatani.or.id. Itu rekan-rekan Bapak Ibu bisa mendapatkan tadi ini tadi leaflet bawang merah, tapi juga leaflet itu maksudnya technical guides atau panduan budidaya atau enggak panduan teknis. Kemudian ada juga di kanal-kanalnya Fact Impact NL, yaitu di Facebook, di Instagram maupun di YouTube. Kemudian kalau ada yang mau mengetahui praktek pertanian yang baik, itu bisa ke Fact Impact e-learning. Di situ ada versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sehingga bisa mengetahui di situ. Kemudian di YouTube-nya Fact Impact itu terutama juga kami memproduksi film animasi seperti tadi yang diproduksi oleh AgriProFocus beserta mitra-mitranya. Itu bisa dilihat, itu kami produksi mulai dari persemaian, kemudian penanaman, perawatan, dan pemanenan seperti bisa dilihat di layar ini. Mungkin itu yang bisa saya share. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembalikan ke Mbak Lana. Ya, terima kasih banyak Bu Sari. Jadi tadi kita sudah mendapatkan informasi yang sangat baik sekali tentang Fact Impact. Nah, bagi Bapak dan Ibu, baik petani ataupun pelaku usaha, mungkin bisa mengakses tadi website dan juga sosial media dari Fact Impact ya untuk mendapatkan leaflet dan tata cara pertanian yang baik tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Sari. Baik. Kita masuk ke panelis yang ketiga. Nah, yang terakhir ya, last but not least, di sini sudah ada Pak Sahabudin. Makassau. Pak Sahabudin sudah hadir ya Pak? Pak Sahabudin adalah Ketua Kelompok Tani, jadi petani bawang merah yang ada di Serading, Sumbawa. Pak Sahabudin sudah hadir ya Pak ya? Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Sahabudin. Silahkan Pak, mungkin bisa diberikan tanggapannya, pengalamannya seperti apa setelah mengikuti proyek dengan AgriProFocus dengan konsorsium ini Pak. Silahkan Pak Sahabudin. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Apa yang disampaikan oleh rekan-rekan semuanya tadi, baik yang dari moderator, dari panelis, narasumber-sumber lain, sehingga saya bisa sedikit berbagi ilmu tentang bagaimana pengalaman saya di budidaya bawang merah, baik itu yang dari biji maupun yang dari umbi. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa program ini dari APF ini sangat bagus, karena kita bisa berbagi pengalaman dengan rekan-rekan lain dalam satu program, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Lili tadi sesuai dengan mutunya tadi, bahwa saya juga memakai baju yang sudah disiapkan, dirancang khusus kiranya oleh Ibu Lili, karena di sana setiap kita memakai di saat kita kerja, berarti apa kebutuhan kita petani, apa yang harus kita kerjakan sudah tersedia di baju tanpa melihat lagi brosur atau pengalaman bagaimanapun, tinggal kita melihat belakang saja, maka di situ tertera semua. Terus berdasar apa yang disampaikan oleh tadi, oleh narasumber yang lain, bahwa di samping
menambah ilmu tentang bagaimana tata cara tanam bawang yang baik. Makanya karena kita berdasar pengalaman pribadi maupun rekan-rekan kami di lapangan, bahwa kami itu memang menanam bawang secara tradisional. Yang sekiranya kami belum mengenal sistem rak atau segala macam, sehingga kami itu yang penting menghasilkan dari keluaran pertama kita, modal kita misalnya 50 juta per hektar, kita mendapatkan 150 atau 200 juta, ya syukur alhamdulillah sudah ada kelebihan dari apa yang kita impaskan ke di situ. Terus yang mengenai hal yang paling menarik dari program Agri-Pro Fokus ini, yaitu di sistem. Sistemnya yang kebetulan di petani kami baru, karena tanaman ini harus dihitung berapa biji per meter persegi, baru ditimbang, dikeringkan di atas rak dengan segala model khusus. Dan di situ kita itu, kalau kita bandingkan dengan sistem kami di Sumbawa, Mbak, di sini kalau kita mengacu kepada program secara kontinu, berkesinambungan istilahnya, pasti membutuhkan banyak alat, banyak bahan baku, terutama dari bambu. Karena tempat pengeringan itu, karena di sini untuk diketahui oleh rekan-rekan semua yang ikut webinar ini, bahwa di Sumbawa ini sekitar 800 sampai 1000 hektar petani bawang yang ada di Kabupaten Sumbawa, khususnya di daerah tertentu. Tidak semua daerah di Sumbawa ini bisa ditanami tanaman bawang. Misalnya kalau saya di Srading kebetulan yang juga sudah mengadopsi sistem terbaru, baik itu yang disampaikan oleh APF maupun oleh kebetulan di situ hadir teman saya atau dari BI perwakilan NTB. Ada dua perpaduan yang saya terapkan di sini, Mbak. Yang APF 1 yang dari generator ozon, yang kebetulan saya dibantu oleh Bank Indonesia perwakilan NTB. Di sana ada perbedaan yang cukup signifikan mengenai sistem pengeringan bawang merah. Yang di satu sisi kalau saya coba balik ke belakang, flashback sedikit, kalau dari APF, dia itu banyak membutuhkan ventilasi udara untuk sirkulasi udara. Secara otomatis juga memenuhi syarat dan standar daripada untuk pembibitan berikutnya. Tetapi berbanding lurus dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kami dari BI kemarin, bahwa karena di sana generator ozon yang akan mengeluarkan udara untuk bagaimana udara itu tidak keluar kemana-mana, maka dibikin semacam ruangan AC istilahnya yang tidak bisa dibuka dan ditutup, sehingga udara itu menyebar ke situ dengan tujuan bisa membunuh bakteri, virus, dan berat bawang tetap stabil. Itu perbedaannya. Terus yang saya coba mengacu kepada sistem tanaman bawang merah, bagaimana kita di sini perlakuan bawang, intinya bagaimana memperlakukan tanaman itu secara benar. Percuma kita memakai sistem yang bagus, tetapi perlakuan di tanamannya tidak baik, itu juga tidak menghasilkan apa-apa, Mbak. Makanya kita membutuhkan yang sebelum tanam, kayak Mbak Lidi sampaikan tadi, memang itu hal yang wajib di kami petani. Sebelum menanam kita campurkan dengan fungisida, khususnya antrakol kalau kita pakai di Sumbawa ini. Mayoritas pakai antrakol. Tujuannya apa? Untuk bawang itu setelah kena di Sumbawa ini Pak, Mbak, beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa langsung ditanam. Kalau di Sumbawa dipotong ujungnya dulu. Sebelum ditanam dipotong dulu. Supaya mempercepat proses pertumbuhan bawang. Bawang itu dipotong ujungnya baru dicampur dengan fungisida sebelum ditanam. Nah, di masa pengeringan, karena bawang di Sumbawa umurnya berkisar antara 55 hari sampai 65 hari. Itu umur bawang di sini. Baik, kalau di musim hujan umurnya 45 sampai 55 hari. Ada perbedaan umur, baik musim hujan maupun musim kemarau. Terus yang perlakuan setelah panen, kita mayoritas di sini, saya kesampingkan
APF sebentar, mayoritas petani bawang di Sumbawa proses pengeringannya di tanah. Nah, setelah masuk program ini, baru samplingnya kita coba. Kita bandingkan yang di tanah dengan yang di sampling yang tadi disampaikan oleh Mbak Lili. Nah, memang ada perbedaan, cuma kendala utama kita memerlukan bahan baku yang cukup banyak. Karena di sini hitungan 1 hektar berkisar hasilnya antara 17 sampai 25 ton. Bayangkan berapa bahan baku yang diperlukan untuk pengeringan sekiranya semua sistem itu disatukan. Itu yang pertama, itu sebagai tantangan. Bagaimana program ini bisa lancar kalau memang bahan bakunya terlalu rumit. Nah, terus yang kedua, kita pengeringan dalam posisi bukan biji yang kita keringkan, tetapi daun bawang yang kita keringkan supaya mempermudah proses pengikatan. Saya garis bawahi, yang selama ini orang berasumsi bahwa biji bawang dikeringkan, tidak. Karena makin biji bawang makin banyak kena sinar matahari ultraviolet, makin rusak. Makanya biji daunnya kita tutup pakai daun bawang, bijinya di bawah. Itu intinya. Makanya ada tadi problema yang bisa saya ambil bahwa kalau kita simpan di rak atau di suatu tempat, bawang itu bagus, tetapi ada kemungkinan bijinya kena matahari terlalu lama. Karena proses pengeringan di Sumbawa itu berkisar antara 5 sampai 8 hari. Baru bisa diikat. Nah, setelah dilakukan pengikatan, bawang itu sekiranya harga bagus, langsung yang konsumsi langsung kita lepas biasanya. Cuma yang tantangan terberat khusus di Sumbawa, Mbak, kita yang ada di Sumbawa ini, pelaku usaha. Pelaku usaha di Sumbawa untuk tanaman bawang belum ada. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita petani Sumbawa, bawang kita diambil oleh orang Bima. Itu secara garis besar, karena orang Bima ini punya channel, punya hubungan yang cukup luas di seluruh Indonesia. Sumbawa belum ada satupun pengusaha yang berani terjun di bisnis bawang merah yang selama ini. Saya petani bawang merah sudah sekitar 8 tahun ini. Syukur alhamdulillah, dari income yang saya dapatkan, saya berani tanamkan sekian modal dengan rincian sekian, dengan pembiayaan sekian, saya dapat sekian. Syukur alhamdulillah sudah ada kelebihan, bisa masuk di perhitungan bisnis kalau kita hitung. Cuma yang jadi kendala di saat kita panen, kita itu terpaku dengan sistem petani Bima. Karena kita punya hasil dibawa ke Bima. Karena di sanalah mereka itu baru kirim ke tempat lain untuk dia jual. Itu mungkin yang problem yang sangat-sangat berkaitan dengan sistem yang Agri Propopus sampaikan tadi. Memang di gudang, kebetulan saya punya gudang bawang merah. Nah, saya bandingkan dengan yang Agri Propopus dengan yang kami petani lokal, saya bandingkan memang ada sedikit perbedaan di mana perbedaan itu kalau di Agri Propopus memang sedikit penyusutannya karena memang bawangnya sudah kering di atas rak, dan kami sengaja membandingkan yang di tanah supaya tahu di mana kelemahan kekurangan dari sistem yang kita sampaikan tadi itu. Terus yang tantangan yang paling sulit juga dihadapi oleh petani bawang di Sumbawa ini, karena sistem pembelajarannya orang dewasa, POD, jadi pemahaman tentang apa yang disampaikan hari ini, besoknya bisa saja mereka dilupakan. Maka syukur alhamdulillah APF itu bisa menyampaikan rekomendasi untuk pembuatan baju. Di sini semua sudah disampaikan bahwa saya jadi petani bawang yang baik dengan sistem-sistem begini. Jadi mereka itu bisa memakai ini, bisa meniru, paling tidak melakukan kegiatan action di lapangan di saat tanaman bawang merah. Mungkin itu sekedar informasi yang bisa saya sampaikan, Pak, untuk sementara.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sahabudin untuk sharingnya, Pak. Ya, terima Terima kasih kasih Mbak. banyak, Pak. Baik. Baik Bapak Ibu, berarti tadi kita sudah mengikuti apa saja yang menjadi tanggapan dari para panelis. Ya, jadi tadi sudah ada 3 panelis yang sudah memberikan tanggapannya. Oleh karena itu kita masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu. Nah, sesi ini adalah sesi tanya jawab. Nah, di sini kami lihat di kolom chat ada banyak pertanyaan ya. Alhamdulillah sudah ada banyak pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mungkin untuk sesi sesi pertama tanya jawab saya akan membacakan 3 pertanyaan dulu. Ya. Jadi pertanyaan pertama saya bacakan. Pertanyaan dari Bapak Aryan. Nah, Bapak Aryan ingin bertanya, dalam program ini kan ada transfer knowledge kepada petani. Nah, pertanyaan Bapak Aryan, apakah boleh diceritakan seperti apa pendekatan yang dilakukan dalam program ini? Mengingat tools atau media yang transfer knowledge tersebut umum yang saya ketahui itu lebih menekankan kepada pengetahuan atau keilmuan. Sedangkan kita bisa mengetahui bersama di lapangan, petani tentunya memiliki karakteristik sendiri dalam belajar dan menerima informasi. Apakah tools atau media tersebut juga disesuaikan atau tumbuh dari kebutuhan petani setempat? Ya, jadi transfer knowledge-nya kepada petani. Mungkin untuk pertanyaan ini saya serahkan kepada Mbak Lili dari AgriProFocus, mungkin bisa menanggapi. Terima kasih Mbak Lili. Terima kasih Ibu Lana. Ya, terima kasih Bapak Harian ya tadi yang sudah bertanya tentang bagaimana cara APF bisa transfer knowledge kepada para petani. Iya memang benar sekali bahwa kunci utamanya di sini bagaimana kita dapat betul-betul menyampaikan dengan baik kepada para petani terkait dengan metode-metode yang kita tawarkan. Jika cara transfer knowledge kita tidak dapat diterima oleh petani, sebagus apapun metode yang kita tawarkan juga tidak akan bisa diterapkan. Jadi, karena mengingat pentingnya para petani untuk menerapkan metode ini, kita seperti yang dikatakan Ibu Sari tadi, menjadikan para petani ini bukan sebagai objek, tetapi sebagai teman kita, sebagai mitra kita, di mana hubungan secara pribadi, secara emosional dengan para petani adalah salah satu pendukung bagaimana ilmu yang kita akan sampaikan itu bisa diserap dengan baik oleh para petani. Nah, itu kunci utamanya yang kami lakukan, bagaimana kita betul-betul mendekati petani secara personal. Bukan hanya karena kita ingin metode-metode terbarukan ini diterapkan, tapi memang melihat bahwa para petani ini adalah mitra kita, kesejahteraan mereka juga akan berdampak terhadap kita. Kalau misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau beberapa tahun ke depan, komoditas bawang semakin tahun semakin menurun karena selalu susut, bisa dibayangkan bagaimana para petani bisa memenuhi kebutuhan berbagai banyak orang terhadap komoditas bawang. Menyadari akan pentingnya peran petani dalam hal menyediakan hasil-hasil pertaniannya, dalam hal ini bawang, itu membuat kita memang benar-benar melihat bahwa mereka ini bukan objek tetapi mitra gitu. Nah, bagaimana caranya transfer knowledge juga adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lokal. Benar, Bapak, kita itu berdiskusi dengan mereka. Jadi tidak hanya satu arah, Bapak Ibu petani harus mengikuti A, B, C, D, tetapi kita berdiskusi. Termasuk penggunaan istilah, seperti yang saya sampaikan tadi. Pencelupan biasanya dikenal dengan pencampuran. Jadi kita menggunakan istilah-istilah lokal yang bisa lebih dimengerti oleh para petani. Rak kita sebutkan pantar, karena memang pantar orang sudah tahu bentuknya seperti apa. Kalau rak mungkin masih agak sulit gitu untuk mengetahui. Apalagi jika para petani kita itu memang masih lebih mengerti bahasa lokal. Kita juga berpartner dengan petani, ketua kelompok tani dalam transfer knowledge. Karena mungkin kalau disampaikan dengan bahasa Indonesia masih kurang pas, tetapi dengan adanya bantuan dari Bapak Ibu, dari Bapak kelompok tani yang bisa translate ke bahasa daerah setempat, itu juga membantu proses komunikasi transfer knowledge kita. Jadi ada banyak
orang-orang yang berperan di dalam transfer knowledge selain daripada media-media yang kita gunakan. Seperti itu mungkin jawaban saya terkait dengan ini. Ibu Lana, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Mbak Lili tadi untuk jawabannya. Pak Aryan mungkin tadi sudah terjawab, jadi pendekatannya dilakukan secara personal, secara emosional karena petani adalah mitra ya Pak Aryan. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Saya boleh nambahkan sedikit nggak pengalaman efek Impact NL di Baik, lapangan? silakan Ya. Ibu Sari. Ya, tadi benar banget kata Mbak Lili, memang pendekatan personal dengan petani itu adalah kunci. Jadi teman-teman di lapangan itu juga ya itu tadi memandang rekan-rekan di petugas penyuluh lapangan dari Dinas Pertanian itu sebagai mitra juga. Jadi itu juga mempermudah teman-teman kami di lapangan untuk mendekati petani. Tapi juga karena benar ya petani tadi itu kan mungkin kalau melihat brosur seperti ini mereka mungkin hanya 20% informasi yang masuk. Jadi misalnya itu contohnya bar. Jadi kenapa juga kami membuat gambar animasi supaya video animasi itu bisa ditunjukkan oleh kolega-kolega kami di lapangan, para TFO kepada para petani. Jadi mereka bisa melihat di rumah. Jadi itu kemudian para TFO kita juga kita bekali dengan smartphone, kemudian dengan USB stick sehingga itu bisa diberikan kepada petani sehingga mereka informasinya lebih masuk. Tapi selain itu, jadi bukan hanya pendampingan dalam hal knowledge, tapi juga di lahan percontohan. Jadi rekan-rekan kami di lapangan itu bukan hanya memberikan pelatihan di saung ya seperti itu, tapi juga mendampingi petani ketika mereka praktek budidaya di lapangan sampai panen. Itu sih. Jadi dengan melihat sendiri, dengan melakukan sendiri itu tampaknya proses alih pengetahuan bisa lebih jalan dibanding hanya dengan materi-materi cetak. Itu ya dapat saya tambahkan. Makasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Sari atas tambahannya. Saya rasa sudah terjawab Pak Aryan ya pertanyaannya. Mungkin Pak Aryan masih join dengan kita. Baik, mungkin kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ini dari Bapak Andi Masnawi. Ya, pertanyaan dari Bapak Andi. Mohon izin bertanya, nutrisi tanaman apakah tidak berpengaruh terhadap kualitas panen bawang merah? Jadi apakah nutrisi tanaman itu tidak berpengaruh terhadap kualitas panen bawang merah seperti daya simpan dan ukuran umbi bawang? Nah, mungkin ini silahkan bisa dijawab oleh tim. Mungkin Mas Arga, ya, silahkan mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Mas Arga hadir ya? Atau tim dari AgriProFocus? Jadi ini pertanyaan terkait nutrisi tanaman. Apakah tidak berpengaruh terhadap kualitas panen bawang merah? Nah, seperti daya simpan dan ukuran umbi bawang. Silakan. Ya, terima kasih Bu moderator yang sudah memberikan pertanyaan. Nanti ditambahkan mungkin dari rekan-rekan yang lebih ahli ya dari Page Impact dan juga Pak Sahabudin yang sudah berpengalaman ya, yang sudah punya trik-trik sendiri untuk kualitas nutrisi dan segala macam. Yang pastinya setiap tanaman apapun itu membutuhkan nutrisi untuk berkembang. Ya, bagaimana caranya untuk mempertahankan nutrisi? Yang kita lihat di lapangan adalah ketika hama datang, misalnya kita memberikan nutrisi, ketika hama datang dan organisme pengganggu tanaman lainnya, justru mereka akan menyerap berbagai nutrisi dari tanaman. Iya, itu juga mempengaruhi terhadap kualitas bawang merah. Iya. Tapi apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh bawang merah untuk bisa memperoleh hasil yang baik, mungkin ini bisa dijawab oleh Bapak Sahabudin yang memiliki pengalaman. Bapak Sahabudin boleh berbagi Pak tentang nutrisi tanaman yang selama ini berkhasiat ya untuk menghasilkan panen yang baik gitu. Silakan Bapak Sahabudin. Terima kasih Mbak Lili. Saya ingin coba tanggapi sedikit pertanyaan dari rekan kami tadi mengenai apakah nutrisi
di tanaman bawang merah apakah tidak mempengaruhi hasil dan berat. Memang tanaman bawang merah ini sangat memerlukan nutrisi. Karena tanaman bawang merah tanpa nutrisi mustahil akan menghasilkan apa yang bisa diperoleh. Dan pengaruhnya di biji, pengaruhnya di berat, memang secara signifikan tidak terpengaruh. Tetapi justru kita apabila nutrisi kita kurangi di dalam proses tanaman bawang merah, maka kita akan rugi. Kena umbi, kena biji yang kita harapkan bisa menghasilkan istilahnya lebih baik, akan mengalami penyusutan. Tetapi manakala nutrisi itu kita pemakaiannya secara berlebihan juga akan tidak baik. Makanya nutrisi itu dibutuhkan oleh tanaman sesuai dengan porsi, dengan kandungan yang harus kita pakai. Itu untuk yang sementara, karena kalau di penyimpanan, nutrisi itu tidak terlalu banyak dibutuhkan oleh tanaman bawang. Karena kalau memang terlalu banyak, posisi tanaman bawang merah itu akan mudah terjadinya penyusutan yang cukup besar. Khusus yang simpan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Sahabudin. Mungkin dari Veg Impact ada tambahan untuk ini, ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaan yang ini terkait nutrisi tanaman? Baik, terima kasih Bu Lana. Maaf tadi saya tidak bisa unmute mikrofon karena sebagai partisipan saya pakai akunnya Bu Sari sekarang. Jadi menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Sahabudin tadi. Jadi prinsipnya untuk budidaya bawang merah ini kita direkomendasikan menggunakan pupuk yang seimbang. Artinya seimbang terutama yang makronya ya, pupuk makro, N, P, nitrogen, fosfor, kalium, kemudian kalsium, magnesium sama sulfat. Nah, sulfat ini sangat penting juga untuk meningkatkan aroma dan warna, kecerahan warna dari bawang merah itu. Nah, pertanyaan tadi adalah apakah akan berpengaruh pemupukan terhadap kualitas dan hasil bawang merah? Pastinya akan berpengaruh, terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sahabudin dari bobot, kemudian ukuran, dan kita tidak merekomendasikan untuk menggunakan pupuk yang tinggi kadar nitrogennya untuk budidaya bawang merah. Kenapa? Biasanya petani itu banyak yang menggunakan urea saja tanpa diimbangi pupuk yang lainnya. Urea ini kan kadar nitrogennya tinggi, 46%. Nanti dampaknya adalah kadar air dari bawang merah itu terlalu tinggi apabila kita berlebihan menggunakan urea, sehingga apabila bawang merah yang dipanen itu untuk digunakan bibit kembali, itu biasanya daya simpannya tidak lama karena kadar airnya terlalu tinggi dan terlalu banyak pupuk nitrogen yang digunakan, sehingga perlu kita menggunakan pupuk yang seimbang untuk budidaya bawang merah, seimbang nutrisinya dan seimbang juga dosis yang diaplikasikan pada bawang merah. Itu dari kami tambahannya, Bu Lana. Terima kasih. Terima kasih banyak atas tambahannya, Mas Arya dari Veg Impact. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Andi Masnawi yang masih bergabung di sini atas pertanyaannya tadi, Pak. Bagaimana Pak Andi? Sudah ya Pak ya? Sudah cukup. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Bapak Ibu, tadi sudah 2 pertanyaan. Izinkan saya membaca satu lagi untuk di sesi ini. Pertanyaan yang ketiga itu dari Bapak Didi Karsidi. Nah, izin bertanya, berapa persen kadar air bawang yang direkomendasikan yang akan disimpan? Jadi ini terkait kadar air. Mungkin pertanyaan ini saya persilahkan kepada Bu Irin. Mungkin ya Bu Irin, silahkan Ibu mungkin bisa dibantu menjawab pertanyaan dari Pak Didi Karsidi. Silahkan Bu Irin. Oke, ya terima kasih Mbak Lana dan terima kasih juga Mas Didi. Ini salam juga balik dari teman-teman yang di mobil. Ternyata kenal juga sama Mas Didi. Jadi kalau terkait kadar air, memang ada 2 faktor yang nanti mengikuti terkait kadar air, yaitu suhu dan kelembaban. Jadi kalau kadar air di bawang sendiri, dia erat hubungannya nanti bagaimana kita
menurunkan kadar air itu dengan proses tadi pelayuan dan juga nanti proses pengeringan. Karena kadar air itu akan ada di daun dan di umbinya itu sendiri. Nah, jadi kalau berdasarkan literatur, kalau terkait suhu ada 2 saran. Tapi ini lebih untuk di storage ya. Tapi kalau untuk pelayuan itu dengan sistem tradisional yang kita punya di Indonesia, normal practice dengan penyinaran sinar matahari itu untuk menurunkan kadar air bisa dengan sinar matahari. Tadi juga Pak Sabahudin sudah menyebutkan bahwa tadi bijinya ya disebutkan bahwa daun di bagian atas itu menutupi umbinya sehingga nanti yang dilayukan umbi tapi warna bawah tetap akan cerah. Nah, itu salah satu proses awalnya, sehingga kurang lebih dalam waktu seminggu itu yang akan menjadi praktis. Alatnya seperti tadi bisa langsung di tanah ataupun dengan proyek ini itu adalah dengan introduksi dengan rak, dan memang mau rak mau langsung itu akan berhubungan dengan kadar airnya sendiri, akan daun melayu. Dan lama-lama memang akhirnya akan mengering. Nah, kondisi kering ini sendiri, itu bisa ada 2 hal. Bisa memang menyimpan untuk nanti dijual, atau menyimpan memang untuk bibit. Nah, kalau menyimpan untuk dijual, biasanya mungkin tidak, ya mungkin prioritasnya yang lebih sering di-highlight adalah menyimpan untuk menjadi bibit. Nah, kalau menyimpan menjadi bibit sendiri, kalau secara teori yang saya ketahui, ada 2 cara menyimpan. Mau di suhu dingin, yaitu dari 0 sampai kurang lebih 6 atau 6 derajat, atau di kondisi panas. Tapi panasnya bukan memang seperti yang kita punya sekarang, dengan suhu di atas 40%. Itu suhunya kurang lebih di 25 sampai di 30. Dan kelembapannya di 65 sampai 80%. Saya ditanya mana yang terbaik, ya mohon maaf, ini area yang memang kami sendiri belum sangat detail, jadi saya tidak bisa tahu sarannya, tapi saya cek sih beberapa literatur cukup banyak melakukan penelitian terkait ini. Nah, jadi itu Mas Didi, jadi ada tahapannya dulu sampai akhirnya kita memang men-set kadar air itu untuk yang mana, apakah untuk pelayuan, apakah untuk pengeringan, dan untuk nanti penyimpanan memang kadar air ini yang diatur dengan faktor dari suhu dan kelembaban. Demikian Mbak Lana, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Irin. Baik Pak Didi, semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Didi. Mungkin kita di sini masih punya sekitar 14 menit ya sampai di jam 17 waktu Indonesia Barat. Saya kasih satu pertanyaan lagi mungkin ya, satu pertanyaan dari saya bacakan dari Pak Hairul Anam. Nih, Pak Hairul Anam dosen di UTS. Pertanyaannya adalah, nah ini untuk Mbak Liliana. Kira-kira apa pengaruhnya pencelupan tersebut? Jadi tadi proses pencelupan terhadap bibit bawang sehingga dapat mendukung tumbuh atau tidaknya bawang tersebut. Mungkin Mbak Lili, silahkan Mbak Lili bisa ditanggapi pertanyaannya. Terima kasih Bu Lana. Terima kasih Pak Hairul Anam. Saya ingin sampaikan bahwa Pak Hairul Anam ini juga salah satu dosen di UTS yang membantu kita selama proyek ini berlangsung. Terima kasih Pak Hairul Anam. Saya akan menjawab bagaimana pencelupan itu berpengaruh terhadap tumbuhnya bawang di awal. Ini saya share. Ini adalah salah satu modul kita yang kita bagikan kepada petani supaya ada gambar yang menjadi skema ya panduan kita. Ya, kita ketahui bahwa di udara dan di tanah itu ada spora jamur yang bisa menularkan penyakit kepada tanaman melalui tanah ataupun melalui udara. Ada banyak sekali jenis-jenis spora jamur. Nah, dengan kita melakukan pencelupan terlebih dahulu, itu fungisida yang sudah menempel di dalam bawang itu bisa mencegah penempelan spora-spora jamur ini, yang nantinya spora jamur ini jika dibiarkan itu bisa menghambat tumbuhnya bawang. Jadi dengan pencelupan, spora-spora ini tidak akan mengganggu
saat bawang ingin tumbuh gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bisa mungkin ditambahkan oleh rekan-rekan dari Veg Impact, bagaimana pengalamannya di lapangan, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Lili. Dari Veg Impact mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, terima kasih. Sebetulnya sudah dijelaskan Bu Lili tadi dari pengalaman kami juga di lapangan bersama petani, terutama penanaman dari umbi ya, Bu Lana dan rekan-rekan sekalian, itu memang kita rekomendasikan dengan treatment fungisida terlebih dahulu, karena ketika menanam bawang merah dengan umbi, kita merekomendasikan kan memotong dulu ya ujungnya, sekitar sepertiga ujung yang di atas itu dipotong. Terus kemudian ketika kita langsung menanam ke lahan, apabila lahannya itu cukup lembab dan ketika lahan tersebut tidak cukup steril, itu berpotensi terserang jamur lebih cepat. Artinya bisa jadi 2 hari setelah umbi tersebut ditancapkan di lahan langsung tersarang jamur, sebelum bertunas sudah busuk dahulu. Nah, tetapi dengan treatment fungisida yang seperti tadi ditampilkan Bu Lili itu mengurangi cukup signifikan serangan jamur di awal ketika kita menanam, khususnya ketika menanam dari material tanam umbi bawang merah. Begitu Bu Lana, terima kasih. Baik, terima kasih banyak tim dari Veg Impact. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hairul Anam, ya Pak Hairul. Baik, terima kasih sudah. Baik Bapak Ibu, sebenarnya ada begitu banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di kami, tapi berhubung kami hanya punya sisa 10 menit terakhir. Nah, karena sebentar lagi azan maghrib untuk kami yang di wilayah Indonesia bagian tengah. Jadi kami mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum bisa kami jawab. Tapi mungkin kalau misalkan ingin berdiskusi, silakan Bapak Ibu bisa keep in touch dengan kami di sosial media, baik itu di Veg Impact, di AgriPro Focus, dan juga untuk East West Seed Indonesia. Jadi tadi sudah disampaikan di Instagram juga ada, YouTube juga ada, ya Facebook juga ada. Silahkan kalau misalkan nanti ada yang ingin didiskusikan kembali, bisa keep in touch dengan kami semua sebagai panelis di sini di sosial media. Baik, mungkin sebelum kita menutup acara kita, saya persilahkan kepada Ibu Tasnim Jalil dari AgriPro Focus sebagai Country Coordinator Indonesia untuk menyampaikan sedikit tentang mungkin statement-nya ya. Jadi closing statement-nya. Silahkan Bu Tasnim. Oke, terima kasih Ibu Lana atas bantuannya kepada tim APF Indonesia kali ini. Kemudian juga kepada Mbak Irin, kantornya hari ini bagus sekali ya Mbak ya, mobile kantornya. Kemudian juga Mbak Sari dan Mas Arga yang selalu membantu kami. Kapanpun kami butuh, selalu waktunya available buat APF Indonesia. Terima kasih banyak. Pertama-tama, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman UTS, Universitas Teknologi Sumbawa, sebagai pintu masuk pertama kami ke Sumbawa untuk proyek ini pada Juli 2019. Saat itu kami dibantu oleh Pak Samuyus. Hari ini saya tidak melihat ya, dan Mas Hairul yang membantu kami mempertemukan dengan adik-adik mahasiswa untuk membantu mengumpulkan data dan juga memperkenalkan kami kepada dinas setempat di Sumbawa pada saat itu. Tanpa kontribusi tim UTS, kami tidak mengenal Pak Sahabudin, kami tidak mengenal Pak Kerry, dan juga kami tidak bisa mengadakan kegiatan ini seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak untuk semua bantuannya. Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini dalam proses transisi dengan knowledge platform di Belanda, APF akan berakhir per 30 Desember 2020. Jadi per 1 Januari 2021 kami akan berganti pakaian menjadi Netherlands Food Partnership yang tujuannya adalah transfer knowledge dari Belanda seperti itu. Jadi kedepannya kami berharap kita tetap punya MOU dengan UTS melalui berbagai proyek lainnya dan juga bisa melibatkan Mbak Sari, Veg Impact, dan juga Mbak Irin dari Panah Merah seperti itu. Jadi kita berharap ya kayak tadi Pak Sahabudin bilang, kita bisa menghubungkan berbagai aktor, kita hanya di Bima ya Pak ya, tapi juga aktor itu ada di Sumbawa.
kita bisa mendekatkan berbagai aktor. Dan juga teman-teman petani bisa akses informasi, kayak tadi Mbak Sari bilang, bisa mencoba membuka link di Fake Impact atau di Bina Tani, seperti itu. Jadi itu peran kami ke depannya untuk tetap menghubungkan para aktor di sektor pertanian. Sekali lagi, terima kasih untuk UTS dan juga Panah Merah dan Fake Impact NL. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Tasnim. Tadi ada closing statement dari Bu Tasnim di Oh ya, sedikit lagi. Terus saya lihat Pak Haryandi ada ya sebagai dekan baru. Salam kenal Pak, saya Tasnim. Karena belum pernah ketemu setelah pandemi, kita belum pernah bisa ke sana. Karena kebetulan kita punya MOU khusus antara APF dengan UTS untuk program ini yang desain oleh Pak Rektor sebelumnya ya. Salam kenal Pak Haryandi. Baik, Pak Haryandi masih bergabung. Baik, baik, terima kasih banyak Bu Tasnim atas closing statement-nya tadi. Mungkin sebelum saya tutup, satu lagi informasi yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu yang ingin mengakses materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lili, bisa diakses di webnya AgriProFocus, www.agriprofocus.com. Silahkan Bapak dan Ibu, nanti akan disediakan materinya di sana, dan juga videonya yang nanti akan dimodifikasi dulu ke bahasa Indonesia ya, Mbak Lili dan Bu Tasnim. Baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai tim dari webinar kita sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu di webinar sore hari ini, dan juga kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama webinar itu ada kesalahan yang kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya tutup webinar kita pada sore hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tapi mohon maaf, saya lupa, kita foto bersama dulu. Mohon maaf. Jadi mungkin untuk semua peserta, kameranya mohon bisa dihidupkan sebentar. Jadi kita foto bersama dulu. Silahkan untuk semua peserta bisa dihidupkan kameranya. Ada yang belum? Silahkan bisa dihidupkan sebentar. Mungkin Mas Dodo bisa dibantu untuk foto, screenshot. Terima kasih Mbak Lana. Saya Rizal, Mbak Lana. Mas Rizal, boleh. Mas Rizal bisa dibantu untuk screenshot. Silahkan. Apa ada yang belum menghidupkan ini, Mas? Pak Mentor Fajrin Syahrin belum menghidupkan. Oke. Silahkan. Mungkin bisa. Oke, Kita berfoto bersama untuk dokumentasi kita, Pak, sore hari ini. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, next. Saya hitung. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah, Mbak Lana? Sudah. Terima kasih banyak, Mas Rizal. Ibu, kita sudah berfoto bersama, maka berakhir pula webinar kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, stay safe semuanya. Waalaikumsalam. Mbak Irin, hati-hati di jalan. Terima kasih. Sampai tujuan. Salam buat semua. Assalamualaikum. Salam. Mbak Sari, makasih. Mas Arga, makasih. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di proyek berikutnya. Ibrahim, terima kasih from NL. Thank you so much for joining. Sampai ketemu di proyek berikutnya. Salam sehat selalu. It's nice being here. Thanks. Hai.
Terima kasih semua yang sudah bergabung. Meeting ini akan kami edit. Selamat sore semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan.